Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Ronald Putra dari UPT SMP Negeri 2 Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan praktik baik yang sudah saya lakukan bersama peserta didik saya kelas 9 tahun pelajaran 2023-2024. Para pelajar Indonesia yang terangkum dalam generasi Z saat ini berada pada masa di mana mereka dihantam oleh gelombang badai informasi. Ini merupakan salah satu latar belakang peserta didik melakukan pelanggaran disiplin positif yang sudah disepakati bersama di sekolah. Apakah sekolah masih menerapkan hukuman fisik kepada peserta didik dengan dalih mendisiplinkan mereka? Tentu tidak, bukan. Tindakan tersebut akan memberikan dampak negatif pada psikologis dan akademis peserta didik. Oleh karena itu, pendekatan yang cukup efektif adalah dengan mengintegrasikan meditasi mindfulness, restitusi, dan aksi tulus yang disingkat menjadi Merakit. Merakit merupakan program yang dirancang oleh guru untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan kesadaran diri mereka dan membangun motivasi intrinsik dalam menerapkan disiplin positif. Program ini dapat membantu membangkitkan motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan laporan secara berkala tentang kebiasaan baik mereka tentunya, sehingga mereka benar-benar terlibat dalam petualangan menuju kesadaran diri yang sesungguhnya. Oleh karena itu, guru perlu mempersiapkan diri dengan membaca berbagai macam referensi praktik baik mindfulness dan penerapan restitusi dari berbagai sumber. Tantangan utama dalam pembiasaan praktik baik ini adalah memastikan semua peserta didik tertarik untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga selesai. Guru dapat menyediakan sarana dan lingkungan yang tepat bagi peserta didik untuk berkegiatan seperti ruangan yang representatif. Guru dapat menyusun kata dan kalimat sesuai untuk menanamkan kesadaran diri mereka. Pada tahap restitusi ini, alur restitusi harus dipahami dengan benar. Perlu penekanan-penekanan khusus di setiap poin yang dijalankan, sehingga peserta didik dapat kembali pulih pada saat kembali ke kelompoknya. Agar kemajuan peserta didik terukur dan teridentifikasi, perlu strategi yang tepat seperti menuliskan refleksi atau perbuatan baik mereka pada media semisal pohon karakter Pancasila. Meditasi mindfulness dapat menggunakan teknik stop untuk mengembalikan kesadaran diri peserta didik secara penuh. Langkah-langkahnya adalah: hari ini kita akan berikan materi terkait mindfulness namanya. Mindfulness membangkitkan kesadaran diri kita kembali atas kesalahan apa yang sudah kita lakukan hari ini, ya, dengan menggunakan teknik stop. Jadi mindfulness dengan menggunakan teknik stop. Gunakan pendekatan interaktif dan menarik. Mulailah dengan latihan mindfulness singkat dan pastikan peserta didik merasa nyaman dengan teknik ini sebelum melanjutkan ke tahap yang lebih mendalam. Melalui kegiatan restitusi, kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Peserta didik diharapkan kembali ke kelompok mereka setelah memiliki karakter yang kuat karena sudah diperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Ketika peserta didik dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat itulah guru membantu untuk menenangkan diri dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Kedua, memvalidasikan tindakan yang salah. Menurut teori kontrol,
Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika guru menolak peserta didik yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Oleh karena itu, guru perlu memahami alasan melakukan hal tersebut, sehingga anak merasa dipahami. Ketiga, menanyakan keyakinan. Penting menanyakan keadaan anak tentang kehidupan masa depannya yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada tujuannya. Nah, pada tahap aksi tulus, mintalah peserta didik untuk dapat menulis refleksi pribadi tentang pengalaman mereka setelah melakukan rangkaian kegiatan ini. Apa yang mereka pelajari, dan bagaimana mereka mendapat mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Aksi tulus ditulis pada kertas, kemudian digantungkan pada pohon karakter Pancasila yang sudah disiapkan. Kolaborasi antar guru, wali kelas, pembina OSIS, dan kesiswaan secara konsisten dapat melakukan pemantauan pengamalan nilai kebaikan yang sudah dilakukan peserta didik. Sekolah dapat mengembangkan sistem yang diberikan kepada peserta didik yang memberikan laporan tentang kebiasaan baik mereka berupa sertifikat, penghargaan, atau pengakuan khusus dalam upacara sekolah. Guru dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan peserta didik, baik melalui kuesioner, observasi, atau wawancara. Hal ini bertujuan untuk membantu guru dalam mengukur dampak positif dari seluruh peserta didik yang sudah mengikuti kegiatan ini tentunya. Sekolah juga bisa melibatkan orang tua dalam program ini. Orang tua diberikan tugas untuk mendukung peserta didik dalam memahami nilai-nilai diri dan memberikan dukungan moral dalam membiasakan diri untuk berbuat baik setiap saatnya. Setelah mengimplementasikan praktik baik, petualang keserta didik dengan merakit ini, banyak hal-hal baik yang terjadi pada peserta didik. Pertama, peserta didik mampu mengelola stres atau kecemasannya dengan lebih baik, sadar akan kesalahan dirinya, dan lebih berfokus pada hal-hal baik yang ada dalam diri mereka. Kedua, melalui meditasi mindfulness secara konsisten, dapat menumbuhkan kesadaran diri, empati, penghargaan terhadap perbedaan, pemahaman diri dan orang lain, serta kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan dengan karakteristik yang berbeda. Ketiga, ada perubahan positif terhadap kesejahteraan mental peserta didik. Keempat, melalui kegiatan aksi tulus ini, peserta didik mulai memahami nilai-nilai diri dengan lebih baik. Komunikasi mereka menjadi meningkat, dan ada peningkatan dalam kebiasaan baik di sekolah. Kelima, peserta didik merasa bangga dengan hasil karya mereka, karena mereka terlibat aktif dalam menciptakan kebiasaan baik di sekolah dan sekitarnya, karena mereka tahu bahwa tindakan mereka akan diakui. Nah, tips agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana: pertama, upayakan peserta didik dapat merasa aman dan nyaman. Gunakan beragam aktivitas untuk menjaga motivasi mereka. Dorong untuk mau melatih mindfulness secara teratur di luar kelas. Terakhir, promosikan praktik rutin ini ke seluruh warga sekolah. Demikian tadi praktik baik yang sudah saya laksanakan di UPT SMP Negeri 2 Bangkinang Kota. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.